Biar. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisika Mekanika 10 akan menjelaskan mengenai ramjet engine dan bagaimana cara kerjanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Ruben Matthew dari Departemen Teknik Mesin 2021. Nama saya Anissa Safana Rahmah dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 2021. Nama saya Syanata Putri Salsabila dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material 2021. Dan yang terakhir, nama saya Fernandani dari Departemen Teknik Mesin 2021. Oke, kita mulai ya. Ramjet engine. BrahMos adalah rudal jelajah supersonik tercepat dan satu-satunya di dunia pada saat ini. Rudal ini dapat bergerak sampai 3 kali dari sound barrier berkat hadirnya mesin ramjet. Dalam memahami mekanisme teknologi ramjet, pertama-tama kita perlu memahami konsep gelombang. Sebagai contoh, ketika bola tenis dilempar ke dalam air, air tersebut akan membentuk gelombang yang seragam secara ekosentris. Ketika bola tenis tersebut ditarik, gelombang yang dihasilkan tidak akan lagi seragam secara ekosentris, sama halnya dengan gelombang suara. Dalam Perang Dunia Kedua, sound barrier dianggap sebagai penghalang tak terlihat yang menghambat pesawat. Oleh karena itu, agar sebuah pesawat dapat bergerak menembus sound barrier tersebut, dibutuhkan daya dorong cukup besar. Ketika daya dorong tersebut tercapai dan pesawat bergerak melebihi sound barrier, maka gelombang yang terkonsentrasi di bagian depan pesawat akan membentuk pola distribusi yang berbeda. Pola distribusi yang berbeda inilah yang membuat sebuah pesawat dapat menembus sound barrier. Pola distribusi tersebut memiliki bentuk kerucut dengan volume yang sangat sempit, dengan ketebalan 200 nanometer, memiliki suhu serta tekanan yang tinggi. Tekanan pada ujung dari kerucut ini mencapai hampir 29 kali lipat dari tekanan atmosfer. Ujung kerucut dengan tekanan besar itulah yang disebut sebagai gelombang kejut. Gelombang kejut terbentuk ketika pesawat bergerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan suara dalam fluida. Informasi bergerak dengan kecepatan suara. Udara yang bergerak di sisi merah sama sekali tidak memiliki informasi tentang pesawat yang akan datang. Karena normalnya informasi akan datang dengan kecepatan suara. Karena informasi ini datang secara sangat cepat, melebihi kecepatan biasanya, yaitu kecepatan suara volume udara yang diarsir dengan warna merah terkejut. Gelombang kejut ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia, tetapi gelombang kejut juga memiliki potensi yang sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melalui konsep gelombang kejut, terciptalah sebuah ramjet engine. Ramjet engine memiliki struktur yang sangat sederhana. Mereka hanya memiliki 3 bagian stasioner utama wilayah diffuser. Diffuser tersebut terletak di pintu masuk ruang bakar di tengah dan di nozzle pintu keluar. Memiliki fungsi untuk meningkatkan tekanan dan suhu udara di dalam ramjet engine. Karena ramjet engine hanya dapat bekerja di kondisi supersonik, karena bagian dalam dari ramjet engine memiliki kondisi supersonik, maka para ilmuwan mengubah konsep gelombang kejut untuk meningkatkan tekanan diffuser. Gelombang kejut dihasilkan dari banyak titik objek silinder. Dalam kejutan gelombang, tekanan dan suhu tinggi biasanya hanya terjadi di daerah sempit yang di objek silinder. Ketika kerucut bergabung bersama dan gelombang kejut terjadi bersama-sama, maka dapat kita lihat di saluran masuk, daerah berbentuk kerucut terbentuk tanpa adanya suatu gelombang kejut yang efektif sama sekali. Sehingga akan menjadi daerah bertekanan rendah, efek ram udara bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi ini dapat menciptakan pembakaran yang efektif di ruang bakar hidrogen. Bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin ramjet. Ruang bakar akan semakin meningkat suhu gas dan kecepatan fluida. Hal ini didasar oleh hukum ketiga Newton. Ketika semakin besar suatu kecepatan jet buang, maka akan semakin banyak daya dorong yang diperoleh roket untuk meningkatkan kecepatan jet lebih jauh. Seorang penyelam konvergen nozzle juga ditambahkan di pintu keluar meskipun pengaturan diffuser sederhana ini mencapai peningkatan tekanan yang sangat tinggi. Jika tekanan pembakaran melebihi batas, syok depan akan meledak sehingga udara terkompresi tumpah di sekitar bagian depan tabung tumpahan ini membatasi kecepatan dari ramjet ke 1,2 Mach. Nah, lalu selanjutnya, para ilmuwan tidak berhenti di sini. Mereka lebih meningkatkan efek ram dengan bantuan bodi bagian belakang dalam yang dirancang secara aerodinamis dalam geometri baru ini.
Ketika airnya berkurang, tekanan meningkat di ramjet. Sebagian besar kenaikan tekanan terjadi karena efek kejut dan karena konsep yang disebut gelombang kejut miring. Ketika udara mengenai hidung tubuh bagian dalam, ia membelok dengan beberapa sudut membentuk gelombang kejut miring. Gelombang kejut miring ini mengenai tabung luar, membelok beberapa kali dan akhirnya diakhiri oleh gelombang kejut normal. Dalam hal ini, metode tumpahan udara tidak terjadi dan para ilmuwan mampu mencapai angka Mach yang tinggi untuk mesin ramjet. Untuk pencampuran bahan bakar yang sempurna, penahan api udara digunakan untuk membantu menjaga pembakaran terus-menerus, juga menghentikan nyala api agar tidak keluar dengan bunyi-bunyinya. Ramjet adalah yang paling efektif dan efisien dalam kisaran kecepatan Mach 3 hingga Mach 6. Ketika melaju dengan kecepatan rendah, daya dorong tidak cukup untuk mengatasi hambatan. Akibatnya, mesin ramjet yang berdiri sendiri tidak layak. Diperlukannya suatu booster yang solid untuk mendorong rudal menuju kecepatan supersonik. Ramjet ini tidak mengandung bagian yang bergerak, tidak seperti mesin jet pada umumnya. Jadi kesimpulan dari materi mengenai ramjet engine ini adalah poin pertama, itu ketika sebuah pesawat bergerak pada kecepatan yang sama dengan suara, maka gelombang suara yang tidak bisa bergerak maju akan seolah-olah terjebak dan membentuk sebuah sound barrier. Pola distribusi tersebut memiliki bentuk kerucut dengan volume yang sangat sempit, dengan ketebalan 200 nanometer dan memiliki suhu serta tekanan yang tinggi. Tekanan pada ujung dari kerucut ini dapat mencapai hampir 29 kali lipat dari tekanan atmosfer. Poin kedua adalah, dalam kejutan gelombang tekanan dan suhu tinggi, biasanya hanya terjadi di daerah yang sempit di objek silinder. Ketika kerucut bergabung bersamaan dengan gelombang kejut terjadi bersama-sama, maka dapat kita lihat di saluran masuk daerah berbentuk kerucut terbentuk tanpa adanya suatu gelombang kejut yang efektif sama sekali. Yang ketiga, mengingat jumlah kerucut kejut yang dihasilkan dari tepi lingkaran tidak terbatas, pengisian area tersebut berlaku untuk panjang berapapun. Volume tebal di udara dan bertekanan serta bersuhu tinggi berbentuk di dalam silinder. Singkatnya, ini membentuk aksi kompresi otomatis dengan bantuan gelombang kejut. Poin keempat, menurut hukum ketiga Newton, semakin besar kecepatan jet buang, semakin banyak daya dorong yang akan diperoleh roket untuk meningkatkan kecepatan jet lebih jauh. Seorang penyelam konvergen nozzle Ging juga ditambahkan di pintu keluar meskipun pengaturan diffuser sederhana ini mencapai peningkatan tekanan yang sangat tinggi. Jika tekanan pembakaran melebihi batas, shock depan akan meledak sehingga udara terkompresi tumpah di sekitar bagian depan tabung. Tumpahan ini membatasi kecepatan dari ramjet karena konsep yang disebut gelombang kejut miring ketika udara mengenai hidung tubuh bagian dalam, ia membelok dengan beberapa sudut membentuk gelombang kejut yang miring. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 4 mengenai presentasi ramjet engine. Apabila ada kesalahan mengenai informasi ataupun tutur kata yang kami perbuat, kami meminta maaf yang dengan sebesar-besarnya. Terima kasih.